What's up guys? Assalamualaikum, gue Tamara. Kali ini ada yang berbeda dari channel gue nih. Ya video baru satu. Ya gak apa-apa, pede aja gitu loh. Nah, dan gak usah basa-basi lagi, banyak cincong lagi ya. Gue di sini mau ngasih tahu kalian nih tentang bukan ngasih tahu sih, kayak sharing aja, kita sharing tentang jodoh, cinta dan kawan-kawannya itu. Sebenarnya jujur literally gue belum pernah ngerasain pacaran pacaran dan lain-lain itu. Gue belum pernah ngerasain tuh. Nikah apalagi belum pernah, pacarannya belum pernah gitu. Tapi gue tuh ya di sini tuh kayak sering banget jadi curhatan, tempat curhat teman-teman gue. Gue juga bingung kayak, kenapa harus di gue sih, ngenes banget hidup gue. Nggak apa-apa, karena itu juga lu bisa banyak belajar di situ. Nah, yang ngena banget sih ya bagi hidup gue, yang ngena banget kata-katanya, ya Allah so banget nih ya. Temen gue pernah bilang kayak gini, hebat banget tuh Tam, lu belum pernah pacaran tapi lu gak ngerendahin orang yang pacaran. Ya buat apa ngerendahin gitu loh, karena toh gue juga bakal ngerasain itu, tapi gak bisa gitu. Gue tuh sebenarnya pengen banget pacaran guys, tapi gue gak bisa gitu loh. Kayak gue tuh kadang gue pengen ngerasain gimana sih dicariin tiap malam atau dicariin saat kita ngilang atau gimana, tapi gak bisa gitu loh. Karena gue tuh inget kata-kata ibu aku atau nyokap aku atau nyokap gue atau ibu gue gini, kamu gak boleh pacaran ya sebelum masuk perguruan tinggi atau kuliah. Gue mikir, itu bukannya cowok udah pada abis ya gitu kan. Terus enggak itu nggak bakal habis karena ya udah namanya jodoh ya. Nah, kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di hidup gue sampai gue tanam dalam diri, sampai gue pupuk dalam diri juga. Oke, mungkin kayak banyak yang nggak percaya kalau misalkan perkataan orang tua itu paling the best, apalagi perkataan ibu itu paling the best karena power of emak-emak itu mengalahkan segalanya guys. Oke. Kayak misalkan nih ya, nauzubillah min zalik, gue ngelanggar perkataan ibu gue melanggar nih ya. Nah, pasti kayak bakal ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita, bisa dibilang kayak musibah gitu. Amit-amit nauzubillah min zalik, ketika gue pacaran, dan pasti itu kan gue melanggar perkataan ibu. Dan pas pacaran itu juga gue kayak gak nyaman malahan, terus malah amit-amit juga berujung ke kemaksiatan atau zina atau bahkan malah daripada itu gitu loh. Dan gue sendiri ya kalau masalah suka-sukaan itu kayak ya pernah lah, siapa sih yang gak pernah suka-sukaan gitu loh. Kayak suka itu tuh, perasaan itu kayak anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kan. Dan setiap umatnya pasti bakal diberi perasaan itu juga. Terus gimana gitu loh, tergantung kitanya aja mau gimana gitu loh, mau menyampaikan apa enggak, mau melakukan apa enggak, mau bertindak apa enggak, tergantung kitanya aja, mau biar banget apa enggak gitu loh, tergantung kita aja. Pasti anak-anak seusia gue tuh sering banget yang ngalamin cinta dalam diam, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta segitiga. Dari semua kasus di atas gue pernah ngalamin. Maksudnya gue gak pernah ngalamin gitu loh. Jadi gini, gue termasuk tipe anak yang kalau misalkan emang cinta-cintaan gue bakal pendem, gue gak bakal japri itu cowok duluan karena gue kayak malu gitu. Dan pokoknya gue diem lah, walaupun gue bakal cerita ke keluarga gue bakal cerita ke ibu atau ke teman-teman gue, tapi mereka tuh gak bisa bantu karena ini perasaan gue sendiri. Jadi ya udah gitu loh, karena gue sendiri kayak soal percintaan ya, gue udah pasrah banget lah, kayak ya udahlah biarin aja gitu, kalau misalkan emang jodoh ya udah gak kemana gitu. Tapi di sini ada nilai plusnya sih, walaupun ada minusnya banyak banget, tapi ada plusnya. Di sini gue kayak gak dosa gitu loh, dan lu juga gak dosa gitu loh. Jadi gue gak dosa, cowok yang gue suka juga gak dosa gitu. Dan lebih baik kita kayak menjauh aja biar sama-sama aman. Toh kalau misalkan jodoh juga gak kemana kan, mau ketemu di ujung dunia, di ujung samudra, di lautan, lubang buaya, kalau jembatan, atau di astronot pun, atau di manapun juga gak ada yang tahu gitu loh. Terus kalau misalkan
yang lagi ngedengerin gue nih ya, stop buat ciwi-ciwi atau cowok-cowok, udah stop nyari cowok, cari cewek atau pasangan. Gue yakin kok, insya Allah semua manusia di muka bumi ini pasti akan berpasangan dan bertemu jodohnya. Kalian boleh berusaha, tapi jangan terlalu over. Ingat, jangan terlalu over. Terus kalau misalkan tipenya kayak gue nih, cinta dalam diam, kalian cukup mendoakannya setiap malam atau sehabis sholat. Nah, udah sholatnya, kalian jangan langsung tutup sejadah, lipat mukena, lipat sarung, peci lepas, gak usah. Kalian minta dulu, berdoa dulu, dan kalau misalkan belum tercapai, terus berusaha, biarkan Allah yang menyampaikannya ke dia. Gitu loh. Nah, harus cari pasangan yang kayak gimana sih kak? Gitu loh. Gini, pertama, pastikan diri lu baik atau lu belajar menjadi lebih baik. Karena kalau misalkan diri lu udah bejat, gak mungkin lu dapet pasangan yang baik gitu loh. Karena jodoh itu kan cerminan diri kita sendiri kan. Kita juga gak ada yang tahu jodoh kita siapa, kapan, di mana ketemunya gitu loh. Kalau misalkan kalian ada yang benci, udah gak apa-apa, buang aja kayak angin gitu loh. Mereka juga banyak yang benci gitu loh. Terus kalau misalkan jodoh cerminan kita gimana gitu, kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Dan jangan pernah berpikiran gue udah baik, cowok gue pasti bakal baik. Enggak begitu. Kita harus lebih baik lagi. Dan kalau misalkan kayak gue masih muda jadi ya udah gitu loh. Enggak boleh gitu. Walaupun lu masih muda, lu harus bisa kayak lebih baik lagi biar dapat bekal buat mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang terbaik lah buat diri lu gitu loh. Nah, pokoknya mulai dari sekarang. Kapan lagi lu mulai? Woi, ini udah zaman apa? Pokoknya lu mulai dari sekarang dah. Terus gini, abis itu tanggung jawab. Kenapa harus nyari yang tanggung jawab? Karena laki-laki atau perempuan yang bertanggung jawab itu punya inisiatif yang tinggi. Terus jangan omdo doang deh, jangan omong doang. Jadi kalian para laki-laki, hey dengerin gue. Itu jangan cuma ngomong doang ya, harus membuktikan. Karena yang dipegang cewek tuh kayak bukan omongan tapi pembuktian. Jadi kalau misalkan lu ngomong ke cewek lu, besok aku nikahin ya sayang ya gitu, lu harus nemuin orang tuanya, di depan orang tuanya lu ngomong, lu lamar dia. Jangan cuma ngomong ke cewek lu doang, lu harus buktiin, oke? Gitu. Kalau misalkan bertanggung jawab juga, tipe pasangan yang bertanggung jawab juga bisa menentukan porsinya untuk membuat hubungan kalian itu lebih baik. Sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, amin ya Allah, amin amin amin. Dan yang ketiga, dewasa. Kalau misalkan lu suka atau lu menjalin hubungan sama orang yang kekanak-kanakan, udah buang aja ke laut. Karena daripada lu jadi pasangannya, lu jadi ibunya, jadi bundanya, udah. Karena kalau misalkan kita kekanak-kanakan, itu bakal malah kayak malah membuat hubungan itu semakin tidak awet gitu. Baik kita sama-sama dewasa atau kita bisa mendapatkan hubungan yang bahagia gitu. Terus yang keempat itu berpendidikan. Ini tuh bagi gue sangat penting ya, karena berpendidikan gitu loh. Nah, buat kalian para cowok-cowok, kalau udah tahu calon lu atau misalkan orang yang lu suka itu lebih berpendidikan tinggi daripada lu harus lebih tinggi daripada dia. Oke, maaf kalau misalkan gue nyinggung atau gimana, tapi akan selalu begitu gitu loh. Maaf ya, bukannya gimana-gimana, tapi kayak ya udah gitu loh. Berdasarkan data gue gitu. Nah, kita juga sebagai cewek juga harus berpendidikan, karena we will be the first teacher for our children. Kayak kita bakal jadi teacher, guru buat anak-anak kita lagi, buat anak-anak kita entar. Kayak umi, mama, ibu, bunda, emak, nya, itu bakal jadi guru pertama buat anak-anak yang entar. Jadi harus berpendidikan. Terus tegas ya, karena jodoh ya, karena tegas ya, karena kayak biar nggak plin-plan gitu loh. Kayak misalnya ya, gue cowok, gue ngeliat cewek cakep, jodoh gue tuh, bisa lagi, gue cewek cakep tuh, jodoh gue tuh. Nah itu kapan ketemu jodohnya kalau kayak gitu loh. Tegas aja udah. Kayak
bisa nentuin tujuannya hidup dia gitu loh. Jadi jangan pelin-pelan gitu. Terus yang ke berapa nih? Yang ke punya tujuan, bisa dibilang gitu kan, karena dia juga harus bertindak seurgent mungkin, karena dalam pernikahan banyak banget guys, kayak gue belum pernah dikasih tapi banyak banget pasti masalahnya, entah dari ibu mertuanya atau gimana, atau dari dirinya sendiri gitu. Tapi sebagai pasangan yang baik kita harus bisa bertindak oke, dan mau bekerja keras. Ini penting banget ya ciwi-ciwi. Halo ciwi-ciwi hari ini, ciwi-ciwi hey denger, kalau misal cowok lu cakep, cowok lu apa ya, kalau cowok lu body goals, oke, kalau misalkan dia kayak tajir pelintir 7 triliun gak bakal habis. Kalau kayak gitu. Kalau misalkan ganteng doang, cakep doang, emang lu mau makan tampang tiap hari? Emang lu mau makan tampang tiap hari kenyang gitu? Enggak kan? Misalnya gitu udah buang aja ke laut, karena ya buat apa, dimuseumkan aja lah gitu loh. Dan kita juga sebagai wanita harus bekerja keras. Insya Allah nanti kalau misalkan gue udah punya anak, berkeluarga, punya suami, gue bakal nerusin karir gue ini, karena ya ini yang gue bisa gitu, ini hobi gue gitu loh. Dan balik lagi ke cinta ya, cinta sama orang tuh boleh kok, tapi jangan terlalu over ya, karena jangan melakukan perbuatan buruk juga atau kemaksiatan ya, karena kalau kita mau endingnya baik, gak mungkin kan berjalan melakukan kemaksiatan. Nah, walaupun banyak di luar sana yang kayak kok mereka kok ngelakuin ini kok tapi malah langgeng ya gitu kan, ujung-ujungnya nikah juga sih gitu kan. Hey, kita tuh nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan luarnya baik tapi dalamnya nggak tahu kayak gimana, kan kita nggak tahu kan ada apa udang di balik batu, ada apa di balik pintu balik udang, apa gimana kan kita nggak tahu gitu loh. Pasti ada aja masalah, masalah gitu loh. Dan ini kebiasaan itu paling susah diubah banget. Jadi karena kebiasaan itu udah kayak tertanam dalam jiwa gitu. Ya walaupun langgeng kita juga nggak tahu kan dalamnya kayak gimana gitu. Nah dari gue sendiri ya, kalau emang misalkan emang lu bener-bener suka, cinta atau gimana pun sama dia, udah mending lu menjauh untuk menjadi yang lebih baik dan untuk menjaga dia juga gitu loh. Daripada lu misalkan nih cinta sama orang, udah pacaran tapi malah ujung-ujungnya berbuat dosa, kemaksiatan, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi lebih baik lu menjauh gitu. Toh kalau misalkan kita emang insya Allah ditakdirkan berjodoh, kita juga amin-amin aja kan gitu. Nah, oh ya, menurut gue kalau misalkan nyari pasangan jangan dilihat dari fisik. Oke, memperbaiki keturunan. Ya karena kalau memperbaiki keturunan, kalau misalkan hatinya nggak baik juga buat apa gitu loh. Kalau misalkan tampangnya baik tapi hatinya nggak baik ya buat apa gitu. Jadi ya udah gitu. Karena fisik itu kayak cuma nilai plus gitu buat kita. Dan dan seperti yang gue bilang tadi, emang lo mau makan tampang pasangan lo doang? Enggak kan gitu kan. Dan gue garis kerasin lagi buat anak-anak zaman sekarang nih ya, kayak gue juga, maksudnya gue sendiri, ingat ya, buat diri gue sendiri ya, gak usah banyak-banyakan mantan. Karena emang kalau banyak mantan dapat gold play button? Enggak kan. Terus emang kalau banyak mantan dapat duit banyak? Enggak kan. Dapat pintar? Enggak. Itu enggak bakal jadi gitu loh. Nah, buat teman-teman sana, udah deh, percaya aja jodoh itu udah ditentuin sama Allah. Mending kalau misalkan seusia gue, mending enjoy aja sama teman-teman lo pada, kayak oi, enjoy aja gitu loh. Dan kalau misalkan gue ada salah atau gimana dari perkataan gue ini, sekian aja dari gue. Kalau misalkan gue ada salah, maafin aja, mohon dimaafkan ya, karena ini pertama kali buat gue buat kayak ginian. Oke. Dan ingat kata-kata gue, semua sudah ada ya, sudah ada jodohnya. Jadi nggak usah nyari, oke? Mending lu nikmatin dulu masa-masa sekarang gitu. Kalau misalkan ada yang mau aku bikin apa lagi setelah ini, silahkan komen aja di bawah. Terus abis itu support aku terus. Aku tuh bikin tuh kayak buat hobi aku aja gitu, karena hobi aku tuh ngomong.
Jadi kalau misalkan ada saran, komen aja ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye.